Darto tiba di pasar Tanah Abang saat langit masih gelap. Gerobaknya yang penuh dengan sayuran segar berderit pelan saat ia mendorongnya menuju lapaknya. Udara pagi bercampur aroma bawang, cabai, dan tanah basah dari sisa hujan semalam. Sambil menata dagangannya, ia menyapa pedagang lain yang mulai berdatangan, beberapa dengan wajah lesu, sebagian tetap bersemangat meski tahu hari ini takkan mudah. Belum lama ia selesai menata sayur, langkah berat mendekat. 5 pria berbadan besar berdiri di depan lapaknya, menatapnya dengan ekspresi penuh tekanan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipisnya, menyeringai sebelum berbicara. "Kau tahu aturannya, kan, Dar?" Suaranya berat, penuh keyakinan bahwa jawaban Darto tak akan mengubah keadaan. Namun, kali ini berbeda. Darto mengangkat wajah, sorot matanya tajam. "Aku sudah bayar bulan lalu, kenapa harus naik lagi?" Tanyanya tanpa gentar. Kerumunan pedagang lain mulai memperhatikan, sebagian menundukkan kepala, takut terseret dalam masalah. Pria itu terkekeh sebelum menendang keranjang tomat hingga isinya berhamburan ke tanah. "Aturan baru, bayar atau angkat kaki," desisnya. Darto mengepalkan tangan, namun ia tahu, pertarungan sejati belum dimulai. Darto merasakan panas di dadanya saat melihat tomat-tomatnya berguling di antara kaki para pedagang. Beberapa orang mencuri pandang, tetapi tak satu pun berani membantu. Ia menarik napas dalam, menekan amarah yang membakar pikirannya. Jika ia melawan sekarang, bukan hanya dagangannya yang hancur, tetapi mungkin juga tubuhnya. Ia tahu betul bagaimana cara para preman ini bekerja, mereka bukan sekadar pemalak, mereka adalah penguasa bayangan di pasar ini. Asep, pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipisnya, mendekat lebih jauh, seolah menunggu Darto bereaksi. Ketika tak ada respons, ia terkekeh sambil berjongkok, mengambil satu tomat yang masih utuh. "Sayang sekali, segar begini," ujarnya sebelum meremasnya di telapak tangan. Darto mengepalkan jemarinya, namun tetap diam. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ini belum saatnya. Para preman tertawa puas sebelum beranjak pergi, meninggalkan lantai yang dipenuhi sayuran rusak. Ketika mereka menghilang di lorong pasar, Darto berjongkok, mengumpulkan sisa dagangannya dengan tenang. Di dalam kepalanya, satu keputusan telah dibuat, ini tak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Malam turun dengan sunyi di pasar Tanah Abang, tetapi hati Darto bergolak seperti lahar yang siap meledak. Ia duduk di depan lapaknya yang sudah tertata ulang, menatap sisa tomat yang tak lagi layak jual. Aroma anyir bercampur debu pasar menyesakkan dadanya, namun bukan itu yang membuatnya terjaga. Ia mengingat bagaimana Asep dan anak buahnya menginjak harga dirinya tanpa ragu, tanpa takut konsekuensi. Di sudut pasar, beberapa pedagang lain mulai merapikan barang dagangan mereka, sebagian mencuri pandang ke arahnya. Mereka tahu Darto berbeda, tak seperti mereka yang memilih diam, ia tak akan tinggal pasrah. Namun, berani saja tak cukup menghadapi kelompok yang selama ini bertindak tanpa batas. Satu persatu pedagang lain pergi meninggalkan lorong pasar, membiarkan Darto sendiri di antara lapak-lapak kosong. Ia menarik napas dalam, lalu berdiri. Besok, ia akan menunjukkan bahwa tidak semua orang di pasar ini bisa diinjak begitu saja. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran pasar, Asep duduk dengan santai, rokok mengepul di antara jemarinya. Anak buahnya berkumpul di sekitar, tertawa-tawa membicarakan kejadian siang tadi. "Darto itu keras kepala," ujar salah satu preman sambil mengaduk kopi dengan sendok kecil. Asep menyeringai, "Kalau besok dia masih berani jualan tanpa bayar, kita kasih pelajaran lebih dari sekadar tendangan," katanya dingin. Tawa mereka menggema di warung yang mulai sepi. Mereka tidak tahu, di kegelapan lorong pasar, sepasang mata memperhatikan dengan tajam. Darto sudah mendengar cukup. Jika mereka ingin memberinya pelajaran, ia juga sudah menyiapkan jawaban. Kali ini, ia tidak akan hanya bertahan, ia akan melawan. Fajar baru menyingsing, tetapi Darto sudah tiba di pasar lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang biasanya memberi ketenangan kini terasa berat. Ia menata kembali sayurannya dengan teliti, seolah setiap gerakan adalah bagian dari persiapan menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Para pedagang lain mulai berdatangan, beberapa meliriknya dengan cemas, sebagian lagi pura-pura tak peduli. Namun, di balik wajah mereka yang ragu, ada harapan yang terselip, harapan bahwa ada seseorang yang berani mengguncang tatanan yang selama ini mereka terima tanpa perlawanan.
Langkah berat mendekat. Suara sepatu yang menghantam lantai pasar seakan menjadi pertanda datangnya badai. Asep dan anak buahnya muncul dari gang sempit, berjalan dengan percaya diri, seperti serigala yang baru saja menemukan mangsanya. Beberapa pedagang buru-buru menyingkir, tak ingin terlibat dalam apapun yang akan terjadi. Kau masih berani berjualan di sini? Suara Asep menggema, dingin dan penuh ejekan. Darto tidak menjawab, tangannya tetap sibuk menyusun tumpukan cabai merah, gerakannya tenang, tetapi tatapan matanya tajam seperti bilah pisau. Asep melangkah lebih dekat, mencengkram bahu Darto dengan kasar. Kau tuli? Hah, suaranya lebih keras, mencoba menekan. Namun, Darto tetap diam, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup berlalu sebelum akhirnya Darto menoleh perlahan, tatapannya penuh keteguhan. Ini tempatku mencari nafkah. Aku tidak akan pergi, suaranya rendah, tetapi setiap kata terucap dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Anak buah Asep tertawa mengejek, menganggap keberanian Darto sebagai sesuatu yang konyol. Namun, Asep tidak tertawa. Rahangnya mengeras, sorot matanya berubah. Ia tidak terbiasa ditentang, terlebih oleh seorang pedagang biasa. Kalau begitu, katanya sambil melangkah mundur sedikit, memberi isyarat pada anak buahnya. Kita selesaikan ini sekarang. Saat itu juga, keheningan pasar pecah. Preman-preman itu bergerak, siap menghancurkan satu orang yang berani melawan. Tapi yang mereka tidak tahu, Darto sudah siap. Hari ini bukan hari di mana ia menjadi korban, hari ini adalah hari di mana ia menjadi lawan. Darto berdiri di tengah lapaknya, dikelilingi oleh 20 pria bertampang keras. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap di antara celah pasar, tetapi udara terasa semakin dingin. Para pedagang yang tadi sibuk dengan dagangan mereka kini berhenti, menahan napas. Mereka tahu apa yang akan terjadi, tetapi tak seorang pun berani ikut campur. Asep melangkah maju, meludahkan sisa rokoknya ke tanah. Kau diberi pilihan, Dar. Angkat kaki, atau kami yang buat kau tak bisa berdiri lagi. Suaranya tajam, penuh keyakinan bahwa lelaki di depannya tak punya harapan. Namun, Darto tetap tak bergerak. Ia hanya menarik napas dalam, menajamkan tatapannya. Ini bukan soal harga sayur yang hancur atau uang yang dirampas. Ini tentang harga diri, tentang kebebasan mereka yang telah lama diinjak. Tanpa peringatan, seorang preman menerjang dengan tinju mengarah ke wajah Darto. Tapi ia lebih cepat, kepala sedikit menunduk, tubuhnya berputar, dan siku kanannya menghantam dada lawan dengan kekuatan yang terlatih selama bertahun-tahun mengangkat karung sayuran. Preman itu terhuyung, batuk keras, sebelum jatuh ke tanah. Sejenak, semua terdiam. Kemudian, serangan datang dari segala arah. Dua orang mencoba menubruknya dari samping, tapi Darto menghindar dengan gesit, kakinya menyapu kaki salah satu dari mereka, membuatnya tersungkur. Yang lain mengayunkan kayu ke arah kepala Darto, tetapi ia menangkapnya dengan tangan kokoh, menarik si pemegang kayu ke depan, lalu menghantam perutnya dengan lutut. Pekikan kesakitan terdengar. Asep menggeram. Hajar dia, teriaknya. Darto tahu ia tak akan bisa melawan semuanya selamanya, tapi ia tak butuh kemenangan sempurna, ia hanya perlu bertahan cukup lama. Dari sudut mata, ia melihat beberapa pedagang mulai bergerak, ada yang menggenggam pisau pemotong daging, ada yang mengangkat timbangan besi. Rasa takut yang selama ini membelenggu mereka mulai goyah. Jika satu orang bisa melawan, kenapa mereka harus terus diam? Asep melihat perubahan itu, dan amarahnya berubah menjadi ketakutan samar. Jangan cuma nonton, ini urusan dia, bukan kalian. Bentaknya, tapi suaranya tak sekuat sebelumnya. Darto tersenyum tipis, meski keringat dan darah mulai bercampur di pelipisnya. Ia sudah membuka pintu yang selama ini terkunci, dan kini, badai yang sesungguhnya akan segera datang. Napas Darto memburu, keringat bercampur debu pasar menempel di wajahnya. Sekujur tubuh terasa nyeri, tetapi semangatnya tak goyah. Preman-preman itu masih mengelilinginya, beberapa mulai ragu setelah melihat kawan mereka terkapar. Asep menatap tajam, rahangnya mengatup rapat. Ia tak menyangka lelaki tua penjual sayur ini bisa memberikan perlawanan sekeras ini. Dari belakang, seorang preman bertubuh besar menyerang, kepalan tangannya meluncur ke arah punggung Darto. Namun, sebelum pukulan itu mengenai, sesuatu menghantam kepala pria itu lebih dulu. Bunyi dentingan keras memenuhi udara, timbangan besi melayang dan menghantamnya hingga tersungkur. Semua mata langsung beralih ke sumber serangan.
Seorang pedagang daging berdiri di sana, napasnya memburu, tangannya masih menggenggam erat timbangan yang baru saja ia lemparkan. Sudah cukup, suaranya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. Kami lelah diperlakukan seperti sampah. Keheningan mencekam. Lalu, suara langkah mendekat. Satu persatu pedagang mulai maju. Seorang ibu penjual bawang menggenggam pisau kecil di tangannya, seorang pemuda pemikul karung berdiri dengan gagang sapu. Mereka mungkin bukan petarung, tetapi hari ini mereka bukan lagi korban. Asep melirik sekeliling, wajahnya mulai tegang. Ia bisa melihat ketakutan di mata anak buahnya, mereka mulai menyadari bahwa jumlah bukan lagi keuntungan mereka. Mundur, suaranya pelan, tetapi penuh kemarahan yang ditahan. Tak ada pilihan lain. Jika mereka bertahan, pasar ini akan berubah menjadi neraka bagi mereka. Darto masih berdiri tegak saat Asep dan gengnya melangkah mundur, meninggalkan medan yang tak lagi mereka kuasai. Pedagang-pedagang lain tetap diam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu, perlahan, seseorang mulai bertepuk tangan. Disusul yang lain, hingga akhirnya, seluruh pasar bergemuruh dalam sorak kemenangan. Darto menghela napas panjang, menatap sisa-sisa pertempuran di sekelilingnya. Hari ini, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia telah membangunkan keberanian yang selama ini terkubur dalam ketakutan. Dan itu lebih berharga dari sekadar kemenangan fisik. Darto berdiri di tengah pasar yang baru saja menyaksikan kebangkitan. Napasnya berat, tetapi matanya tetap tajam. Pedagang-pedagang lain masih terengah, beberapa mencengkram erat alat seadanya yang tadi mereka gunakan untuk melawan. Sementara itu, di ujung gang pasar, Asep dan gengnya telah pergi, tetapi bukan berarti ini sudah berakhir. Seorang pedagang tua, yang selama ini selalu menghindari konflik, berjalan mendekat. "Apa yang kau lakukan, Darto?" Suaranya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena ketakutan. "Kau pikir mereka akan diam saja setelah ini? Mereka akan kembali, dan kali ini bukan hanya dengan tinju." Darto mengangguk, ia tahu itu. Asep bukan tipe orang yang akan menerima kekalahan dengan tenang. Malam ini, mungkin esok, mereka akan kembali dengan jumlah lebih banyak, dengan senjata, mungkin dengan lebih banyak kebrutalan. Tapi kali ini, pasar ini tak lagi sama. Ia menoleh ke sekeliling, menatap wajah-wajah yang tadi dipenuhi ketakutan, kini menyala dengan tekad baru. "Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka," suara Darto mantap, menggema di antara lapak-lapak yang masih berantakan. "Kalau kita mundur sekarang, mereka akan semakin kuat. Hari ini, kita buktikan kalau kita bukan lagi sekadar korban. Kalau mereka kembali, kita akan siap." Keheningan menyelimuti pasar, beberapa pedagang saling berpandangan, masih ragu. Tapi di mata mereka ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pemahaman bahwa jika mereka ingin merdeka dari ketakutan ini, mereka harus berdiri bersama. Darto merasakan beban yang berat di pundaknya, tapi ia tak menyesal. Ini bukan hanya perlawanan pribadi lagi. Ini adalah pertarungan untuk harga diri semua orang di pasar ini. Langit mulai menggelap, angin membawa udara yang lebih dingin. Di kejauhan, di sudut-sudut gelap kota, bayangan-bayangan lain mulai bergerak. Mereka akan kembali, dan kali ini, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai kini sepi lebih awal. Pedagang-pedagang memilih pulang lebih cepat, meninggalkan lorong-lorong yang terasa lebih gelap dari biasanya. Namun, di tengah kegelapan itu, Darto tetap berdiri di lapaknya, menunggu dengan hati yang mantap. Ia tahu mereka akan datang. Dan ia tak sendiri. Di sudut-sudut pasar, beberapa pedagang lain juga bersiaga. Pemuda pemikul karung menggenggam gagang sapu, pedagang daging menyelipkan pisau di balik apron, sementara para ibu memegang alat-alat sederhana, timbangan, kayu, bahkan botol kaca bekas. Mereka bukan petarung, tetapi mereka bukan lagi orang-orang yang akan membungkuk dalam ketakutan. Lalu, suara langkah berat terdengar. Dari lorong sempit, Asep muncul bersama 20 orang, lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa membawa pentungan, rantai, bahkan belati. Wajah mereka tak lagi menunjukkan ejekan, hanya amarah dingin yang siap menghancurkan. "Ini akhir buatmu, Dar," suara Asep dalam dan penuh kebencian. "Kau pikir bisa menang hanya dengan dagang sayur? Dunia nggak seadil itu." Darto melangkah maju, sorot matanya tak goyah. "Dunia memang nggak adil, Sep. Tapi kita bisa memilih untuk melawan atau terus diinjak.
Aku memilih melawan. Tanpa peringatan, Asep memberi isyarat, dan pertarungan pun pecah. Preman-preman itu menyerbu, tetapi mereka tak lagi menghadapi satu orang. Darto menghindari pukulan pertama, membalas dengan siku ke wajah lawan. Pemuda pemikul karung mengayunkan sapu, memukul seorang preman hingga tersandung. Pedagang daging mengayunkan timbangan, menghantam lutut lawan hingga roboh. Pasar yang biasanya hanya saksi bisu kini menjadi medan perjuangan. Teriakan, suara benda jatuh, dan derak kayu yang patah bercampur dalam hiruk-pikuk perlawanan. Preman-preman itu tak menyangka perlawanan sebesar ini. Mereka tak lagi menghadapi orang-orang ketakutan, mereka menghadapi mereka yang telah sadar bahwa ketakutan hanya memberi musuh mereka kekuatan. Darto melihat Asep masih berdiri di belakang, tak bergerak. Ia tahu, jika ingin mengakhiri ini, ia harus berhadapan langsung dengannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. Asep mencabut belati dari pinggangnya, matanya penuh kebencian. "Jangan kira kau bisa menang dariku," desisnya. Darto tak menjawab. Saat Asep menerjang, ia menunggu momen yang tepat. Tepat ketika belati hampir menyentuhnya, ia menggeser tubuhnya, menangkap pergelangan Asep dan membantingnya ke tanah. Belati terpental, dan Darto segera menekan tubuh Asep, menahan lengannya dengan kuat. "Lihat sekelilingmu, Sep," bisiknya. Asep mendongak, matanya melebar. Preman-premannya sudah tumbang. Mereka yang masih bisa berdiri mulai mundur, melihat bahwa mereka telah kalah. Pedagang-pedagang kini berdiri tegap, meski beberapa memar dan berdarah, mereka masih berdiri. Asep menggertakkan gigi. "Sialan." Darto melepaskannya, berdiri tegak. "Kau bisa pergi, tapi jangan kembali. Pasar ini bukan milikmu lagi." Asep terdiam, lalu bangkit dengan penuh amarah. Ia menatap sekeliling, mencari sisa keberanian di antara anak buahnya. Tapi tak ada yang tersisa. Dengan geram, ia berbalik dan berjalan pergi. Satu persatu preman mengikutinya, menghilang ke dalam gelap malam. Keheningan menyelimuti pasar. Kemudian, sorak kemenangan meledak. Para pedagang saling berpelukan, tertawa, menangis. Mereka telah merebut kembali tempat mereka. Mereka telah membuktikan bahwa ketakutan tak bisa lagi mengendalikan mereka. Darto menghela napas panjang, menatap langit yang kini terasa lebih luas. Ini bukan sekadar pertarungan melawan preman. Ini adalah kebangkitan mereka. Dan kini, pasar Tanah Abang adalah milik mereka yang bekerja keras, bukan mereka yang merampas dengan kekerasan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pasar tidur dengan tenang.